Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa ngumpul di sini. Dan pada malam ini saya ingin sharing sama teman-teman tentang beberapa cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. But before I share with our brother here, I would like to say sorry to my hoja. I will speak in bahasa. That's easy for me. So there's our translator. But before I share about the topic, I would like to make some points for simple. I will share with the young people here about 3 ways to get happiness in our life. The first way, we will get happiness when we have a clean heart. Because happiness has a place, and its place is our heart. Happiness is not in our house, is not in our job, or in our pocket, or in our situation, our weather, but happiness is in our heart. So if you want to get the happiness in our life, we have to clean our heart from any mistake, any problem. That's the place for happiness. Some people make a trip for happiness, go around the world to get the happiness, but when they come back to their home, their country, they get nothing. They get empty in their life, in their soul, in their mind. So we have to know where is the happiness is. The happiness is in our heart. So you don't have to make a long trip to get the happiness. You didn't need to make a big effort to get the happiness. You just need to see to your inside. That is our heart. That's the first way, for simple. And the second way, we will get the happiness when we know Allah better. When we have positive thinking about Allah. When we know what Allah wants is a good and the best thing in our life. Sometimes we want something, but Allah wants another things. But the things what Allah wants is the best thing to our life. So we have to know our God, our Tawheed better. So we have to make some exercise how to know Allah better. One of that exercise is thinking deeply about His creators, about trees, about forests and others. We call it like tafakkur. So if we make deep tafakkur, maybe some people say meditation or another word. So if we get a deep tafakkur or deep meditation about the creators of Allah, we will know Allah better. So if we know Allah better, we will know what Allah wants in our life. That's the way we have positive thinking to our God. And the third one, the third way is
we will get the happiness in our life when we have a good wife or a good husband. When we have a good partner in our life, that the real happiness in our life. Why? Because Rasulullah SAW said, a life has many things good, but the best thing in life is having a good wife. So for our job blowers, fisabilillah here, the single ones, you have to find the third one in these ways to get the happiness. That's the points. I hope Mr. Bagus, Mr. Eka will translate the rest. Insya Allah. Oke, teman-teman sekalian, saya pengen sharing nih, baru lancar, enak nih ngomongnya nih. Pengen sharing tentang 3 cara dapetin happiness. Tadi udah ngerti kan bahasa Sunda saya dikit-dikit kan, walaupun agak gagap. Jadi yang pertama tadi dalam bahasa Sunda saya ngomong bahwa happiness itu, kebahagiaan itu kita dapetin, apa tadi teh? Kalau kita memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih itu dalam bahasa Arab disebut dengan tazkiyatun nafs. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betapa beruntungnya orang yang membersihkan hati. Artinya beruntung di sini dia bahagia. Dan betapa menyedihkannya orang yang mengotori hati. Artinya dia sengsara. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu punya tempat. Dia punya rumah. Dia punya singgasana. Dan singgasananya kebahagiaan, rumahnya kebahagiaan itu adalah di dalam hati kita. Nggak masalah kalau misalnya kita bikin trip, traveling ke mana aja untuk jalan-jalan, healing, bikin beberapa kegiatan yang menyenangkan, having fun dengan saudara-saudara atau teman-teman kita, atau mungkin nongkrong misalnya. Tapi itu bukan cara untuk dapetin happiness, itu cara untuk istirahat. So there's difference between taking rest and get happiness in our life. Jadi beda banget untuk kita pengen dapat istirahat, pengen santai, pengen healing dengan dapat happiness itu beda. Jangan sampai kita berpikir, saya pengen dapat kebahagiaan dengan cara bikin trip, dengan cara belanja, dengan cara beli make up atau skincare, dengan cara misalnya nongkrong, ngopi gitu. Itu cara kita untuk istirahat. Tetapi untuk dapat happiness bukan hanya sekedar istirahat. Ada orang yang kebanyakan istirahat malah jadi akhirnya bosan. Kan kebanyakan nongkrong, kebanyakan ngahulen, kebanyakan diam kan malah jadi apa? Jadi bosan kan? Dan bosan adalah another problem. Akhirnya kita kayak komplain lagi, stres lagi, akhirnya depresi. Karena kita berpikir bahwa istirahat itu adalah the way to happiness. Ternyata istirahat bukan the way to happiness. Istirahat itu adalah cara kita untuk nge-refresh, nge-recharging energy. Supaya kita bisa beraktivitas lagi. Jadi kita butuh istirahat. We need a break. But the rest is not about happiness. Jadi kita butuh break, kita tuh butuh istirahat santai. Nonton, mungkin sebagian main game, sebagian scrolling TikTok, lato-lato. Itu adalah cara kita untuk taking break kan. Tapi dapetin istirahat itu bukan berarti kita akan menjamin dapat happiness. Itu orang yang gak beriman salah paham. Terus buat apa break dalam hidup kita istirahat? Istirahat itu buat nge-refresh dan nge-recharging energi spirit kita dalam beraktivitas. Sehingga kalau malam ini kita bicara tentang happiness, kebahagiaan, kita bicara tentang hati. Bersihkan hati kita. Gimana cara ngebersihin hati? Paling gampang ngebersihin hati itu adalah banyakin istighfar. Itu paling gampang. Banyak cara sih, tapi paling gampang adalah banyakin istighfar. Banyakin di sini artinya apa?
banyakin di sini artinya minimal 3.000 kali. Jadi kita harus beristighfar sehari minimal 3.000 kali. Kenapa kok ada kata angka 3.000? Sebetulnya ini bukan angka fix ya. Angka ya ancar-ancar lah, kurang lebih. Kenapa 3.000 kali? Karena Rasul aja yang gak punya dosa beristighfar sehari 100 kali. Jadi kalau kita istighfar 100 atau kurang dari 100, seolah-olah kita selevel sama Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah beristighfar padahal beliau gak punya dosa? Beliau beristighfar bukan karena dosa, tetapi beristighfar karena bagaimanapun kita belum bisa memenuhi hak Allah. Hak syukur, hak tauhid, hak sikoh itu percaya dengan Allah. Itu belum sempurna, gimana pun kita berusaha. Sehingga kita perlu beristighfar. Nah itulah istighfarnya Rasul, bukan istighfar dosa. Kalau kita yang jauh di bawah level Rasulullah SAW, maka minimal ya sekian puluh kali lipat dari Rasul, yaitu 3.000 kali istighfar. Atau yang lebih gampang lagi, coba teman-teman istighfar sampai kerasa di hati teman-teman itu istighfar itu kerasa di sini. It's the same thing like if you have exercise when you run somewhere or you riding the horse. If you ride the horse just for one run or 1 minute, you get nothing. You will not get the apa istilahnya itu endorphin. If you just walk around slowly and just for 1 minute, so you have to exercise more than 30 minutes to get endorphin in your body. Gitu juga dengan exercise istighfar. Hati kita nggak akan dapat endorfinnya, artinya kebahagiaan di dalam hati, kalau istighfar atau riyadhah itu exercise, riyadhah istighfarnya itu sebentar gitu. Astagfirullah. Itu sama kayak kita jalan 3 langkah. Astagfirullah 10 kali sama kayak kita cuman lari sebentar, treadmill tapi masih kecepatan rendah, nggak dapat endorfin. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain ada endorfin di hati, maka riyadhahkan, exercise-kan istighfar teman-teman sampai kerasa ada endorfin. Endorfin hati itu gimana sih Ustaz? Rasa halawatul iman, manisnya iman, nikmat dalam ibadah. Sholat nikmat, zikir nikmat, tilawah Al-Quran nikmat. Itulah endorfinnya hati. Sehingga saya mengancar-ngancar ya 3.000 lah. Tapi ada kalanya kadang 3.000 belum kerasa teman-teman. Kenapa 3.000 belum kerasa? Karena mungkin hati kita terlalu keras. Sehingga kita butuh istighfar lebih banyak lagi. Ketika kemarin saya umroh, saya coba exercise istighfar sehari 5.000. Kenapa 5.000? Karena di Masjidil Haram, 1 kali kita beribadah lebih baik dari 100.000 kali. Ya kalau 5.000 berapa sih? 500.000 ya. 500.000 kali istighfar seolah-olah. Itu kerasa banget tuh di hati tuh. Beres istighfar bukan pengen keluar dari masjid, pengen sholat sunnah. Kan kalau misalnya kita istighfarnya nggak sampai endorfin nih, beres istighfar, alhamdulillah udah istighfar gitu kan? Alhamdulillah udah istighfar. Kenapa? Artinya dia bersyukur udah selesai istighfarnya. Dia ngerasa kayak istighfar tuh capek, akhirnya dia pengen pulang, pengen ya tadi break lagi, pengen santai. Tapi kalau istighfarnya sampai kerasa endorfin di hati, beres istighfar, buka Quran, baca. Muncul semangat beribadah, itu istighfar tuh udah kerasa tuh. Habis istighfar, pengen sholat sunnah. Habis istighfar, pengen dengerin ta'lim. Habis istighfar, pengen zikir. Nggak akan pengen berhenti tuh. Berhenti bukan karena kita pengen, tapi karena kita harus. Istrinya ngomel misalnya. Anak nangis. Ada kerjaan yang harus dikerjain. Karena harus, bukan karena kita pengen. Kita masih pengen ngelanjutin istighfar. Itu adalah cara ngebersihin hati. The second way to get the happiness in our life,
adalah dengan mengenal Allah lebih dekat. Memiliki positive thinking about Allah. Kalau bahasa kita tuh husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Itu adalah cara paling mudah untuk bahagia. Kenapa kok husnuzon kepada Allah itu cara paling mudah untuk bahagia? Karena orang yang husnuzon kepada Allah gak pernah berpikir hidupnya itu malang. Kok saya nih nasibnya gini-gini aja. Kok cuman saya doang yang sengsara, yang lain baik-baik saja. Dia gak merasa dirinya kayak orang yang kurang beruntung. Kenapa dia gak merasa kurang beruntung? Bahkan ketika dapat musibah. Kenapa? Karena dia percaya Allah pasti menginginkan yang terbaik untuk dia dengan cara diberi nikmat atau diberi ujian. Dia percaya Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk dia, bisa dengan cara dikasih nikmat atau bahkan yang lebih baik lagi dengan cara dikasih ujian. Cuman kita pengen cara yang pertama ya. Walaupun sebetulnya cara kedua lebih baik. Dan Allah lebih tahu. Makanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kalimat yang paling pentingnya adalah dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Siapa yang lebih tahu? Allah. Sehingga kalau kita percaya itu, kita mengenal Allah, bahwa kita tahu banget Allah itu nggak mungkin tega nyakitin kita. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat, salah satunya adalah Rahman. Ada yang tahu arti Rahman? Pengasih. Apa arti pengasih? Banyak orang Indonesia berpikir pengasih itu ngasih ya. Bukan, pengasih itu gampang kasihan. Pengasih itu kasihan. Ayah, ibu itu sangat pengasih kepada anaknya. Allah lebih pengasih lagi kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau seorang ibu aja nggak mungkin menyakiti anaknya, dia rela tersakiti asalkan anaknya dapat kebaikan, dia rela berkorban dirinya, orang tua ayah itu berkorban dengan apa yang dia bisa, asal anaknya bahagia, maka Allah lebih dari itu. Itu namanya Rahman. Pengasih. Selain Rahman, Allah juga Ra'ufun. Apa arti Ra'uf? Ra'uf itu artinya gak tegaan. Kalau pengasih, gampang kasihan. Kalau Ra'uf, gak tega. Jadi kalau kita aja gak tega sama siapa aja, kita gak tega misalnya marahin anak. Kalau anak salah, kita gak tega menghukumnya. Saya kadang-kadang kurang tegas juga ya sebagai ayah. Misalnya nih anak saya Ertuğrul tuh misalnya nggak mau sholat. Dia usianya 4 tahun. Saya suruh sholat nggak mau sholat. Ertuğrul kalau nggak sholat nanti baba nggak mau ngasih jajan. Itu saya bilang gitu kan. Terus pas waktunya sholat diajak sholat dia nggak sholat. Beres sholat dia minta jajan. Nggak tega. Nggak tegas ya. Gak tegas karena gak tega. Ya udahlah. Akhirnya jajan juga tetap. Nah kalau seorang ayah aja begitu tidak tega kepada anaknya, apalagi Allah. Dasarnya Allah tuh gak tega banget sama teman-teman loh. Sama kita. Sehingga kalau kita berpikir sebaliknya, kok Allah tega sih? Kok Allah gak kasihan sih sama saya? Berarti kita tidak mengenal Allah. Belajar mengenal Allah. Oh ternyata Allah itu gampang kasihan sama saya. Baru gini aja Allah udah kasihan. Ada apa hambaku? Pengen ditolong sekalian. Sama kayak anak miss call. Dia lagi di pesantren misalnya. Pernah Aisyah di pesantren. Gurunya miss call. Pas dapat miss call dari gurunya, saya langsung telepon balik. Kenapa? Karena saya
Takut ada apa-apa dengan Aisyah. Mungkin dia sakit, mungkin dia butuh, mungkin habis uang jajan segala macam. Ada apa, ada apa. Itu namanya nggak tega. Itu artinya kasihan. Allah lebih dari itu kepada kita, teman-teman. Jadi jangan pernah kita berpikir Allah mentelantarkan kita, enggak. Belajar mengenal Allah, faham tentang Allah, sehingga kita tahu Allah nggak menginginkan kecuali khairan, kebaikan. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita nggak suka, tapi Allah kasih. Kenapa? Wa huwa khairul lakum. Karena itu baik untuk kita. Kan banyak hal yang kita nggak nyaman, ternyata setelahnya kita mendapatkan kebaikan. Sama kayak kita belajar nggak nyaman, setelah itu dapat ijazah. Olahraga nggak nyaman, capek, tapi setelah itu dapat endorfin, jadi bugar, jadi sehat. Diet nggak nyaman, setelah itu dapat pujian dari suami. Belanja nggak nyaman, tetapi kemudian makin dicintai sama istri. Ya, banyak hal yang kita nggak nyaman, ternyata khairun lakum, lebih baik untuk kalian. Dalam hidup kita paham itu dan maklumi. Kenapa dengan kehendak Allah enggak? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kita pengen banget sesuatu, tapi nggak dikasih. Kenapa? Allah tahu itu nggak baik buat kita. Sama kayak seorang ayah atau ibu, ketika anaknya pengen main gadget, main game secara berlebihan, dilarang sama orang tuanya. Saya bilang ke Yahya, abang jadwal main gadget sejam aja ya, sehari ya. Itu sebagai apresiasi karena abang udah belajar, udah sekolah seharian, udah ngaji. Tapi itu pun dikasih tahu apa yang boleh ditonton dan yang enggak. Setelah 1 jam, stop. Kenapa kok di stop? Saya nyaman, saya suka. Itu nggak baik buat abang. Jadi akhirnya dia ngerti, oh ayah saya itu sayang sama saya, makanya dilarang. Allah juga kayak gitu. Allah ngelarang, Allah tidak memberikan sesuatu karena Allah sayang sama kita. Takutnya kalau diberikan kita tuh nggak siap. Sama seperti Qarun minta harta. Akhirnya celaka dengan hartanya. Fir'aun minta jabatan, celaka dengan jabatannya. Haman minta kekuasaan, celaka dengan kekuasaannya. Namrud minta kerajaan, celaka dengan kerajaannya. Tapi kalau dia siap, Allah kasih. Sulaiman dikasih kerajaan. Zulkarnain dikasih kerajaan. Karena mereka siap dengan kekayaan. Abdurrahman bin Auf dikasih kekayaan. Malah dia nangis dapat kekayaan. Kita nangis karena nggak dapat kekayaan. Kebalikan. Belajar memahami Allah. Ada satu cerita tentang mengenal Allah dan memahami Allah. Ini bagus banget analoginya. Jadi ceritanya ada satu pasangan suami istri melakukan perjalanan naik kapal. Awal berangkat laut tenang, nggak ada masalah, kapalnya berlayar dengan baik. Tiba-tiba di tengah jalan terjadi badai. Badai yang luar biasa, ombak besar, sehingga kapalnya mulai hampir tenggelam. Banyak yang rusak, air masuk ke dalam kapal, orang panik, semua teriak-teriak. Termasuk perempuan ini yang bareng suaminya, dia juga panik, histeris, teriak-teriak, gimana kalau kita mati ya Allah, dan seterusnya teriak-teriak. Mereka semuanya panik. Tapi suaminya duduk tenang. Ketika istrinya panik, seisi kapal itu panik, suaminya duduk dengan tenang. Kemudian istrinya bingung, malah nanya ke suaminya, Kang, kenapa kok kamu tenang banget? Kenapa kamu kok nggak panik seperti yang lain? Kan kita mau tenggelam ini, air udah masuk ke kapal, sebentar lagi kita tenggelam di tengah lautan. Kemudian kata suaminya, Mah, duduk dulu. Setelah istrinya duduk, diambillah gergaji. Diambil gergaji, diletakkan bisa gergaji, bisa golok lah ya, karena nggak terlalu jelas ceritanya. Diambil gergaji atau golok, diletakkan di dada istrinya, diletakkan gini sama suaminya. Kemudian suaminya nanya, Mama takut nggak dengan golok ini? Mama takut nggak dengan gergaji ini? Kata istrinya, ya enggak lah, kenapa saya harus takut? Tapi kan golok dan gergaji ini bahaya. Tapi kan golok dan gergaji itu di tangan Papa.
Gak mungkin dong papa nyakitin mama. Selama ini mama tahu papa itu sayang banget sama mama, setia, baik, soleh. Gak mungkin papa akan menyakiti mama walaupun papa memegang golok. Kemudian suaminya meletakkan golok dan mengatakan, "Mah, begitu juga Allah. Badai ini di tangan Allah. Kapal ini di tangan Allah. Ombak ini di tangan Allah. Dan Allah itu maha pengasih, gak mungkin menyakiti hambanya dengan apa yang ada di tangannya. Jadi kalau mama tenang dengan golok di dada karena dipegang sama papa, karena mama percaya sama papa, mama harusnya lebih percaya kepada Allah yang lebih pemurah, lebih pemaaf, lebih pengasih daripada papa." Baru istrinya ngerti, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, maafkan saya sudah suudzon. Kemudian badai mulai reda, ombak mulai tenang, mereka pun memperbaiki kapal dan sampai. Kadang ketika kita dapat badai dalam hidup, yang bikin kita panik itu bukan badainya, tapi kita nggak percaya dengan siapa yang menggenggam badai itu. Sama seperti ketika kita diletakkan golok di dada oleh orang yang kita nggak kenal, pasti kita panik karena kita nggak percaya dengan yang memegang golok. Tapi kalau yang meletakkan golok di dada kita atau benda-benda yang berbahaya di dada kita adalah orang yang kita percaya sekali, seperti Ismail percaya kepada Ibrahim, kita akan tenang. Jadi masalahnya bukan badai, masalahnya bukan ujian, musibah, tapi masalahnya adalah belief kepada Allah. Apakah kita percaya Allah nggak akan mungkin mencelakai kita? Disitulah masalahnya. Istafti qalbak, tanya ke dalam hatimu. Terus gimana cara kita mengenal Allah, Ustaz? Tadi saya sampaikan salah satu cara mengenal Allah yang paling gampang itu adalah berpikir secara dalam yang kita kenal dengan istilah tafakkur tentang ciptaan Allah. Tadi Hoja Alperen, I want to share them about your story about the horse, how Allah create the horse. Tadi Hoja Alperen cerita ke saya tentang bagaimana Allah menciptakan kuda. Jadi kata Hoja Alperen ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum Allah menciptakan kuda, Allah menciptakan angin. Lalu Allah berkata kepada angin, "Wahai angin, aku akan menciptakan makhluk yang lebih baik dari kamu." Angin bertanya, "Apa itu?" Allah katakan kuda. Maka kuda itu memiliki kecepatan seperti angin. Dan kata Hoja tadi, kalau kita menunggangi kuda, rasakanlah angin berhembus di antara telinganya. Itu kenapa saya gak seneng kalau menunggangi kuda itu pelan. Sombong banget ya. Pengen cepat gitu, kenapa? Angin. Like flying. Jadi kayak, if you ride the horse slowly, you will not feel the flying. Jadi you have to be faster. Jadi kalau udah lebih cepat, wah, I'm flying. Jadi kayak kita lagi kayak terbang gitu kan. Jadi kata Hoja tadi, kalau kita dapat angin dari antara dua telinganya kuda, angin itu adalah angin surga. Masya Allah, saya mulai tafakur nih kebesaran Allah di kuda. Kemudian kata Hoja juga, dan ini ada ayatnya, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit dan di bumi. Salah satunya kuda. Allah sengaja menciptakan kuda untuk ditundukkan kepada manusia agar bisa ditunggangi. Itu tujuan penciptaan kuda. Jadi kalau ada yang bilang kasihan ya kudanya ditunggangi, dia nggak ngerti tentang maksud Allah. Allah sengaja menciptakan kuda, ditundukkan kepada manusia untuk ditunggangi. Dan sangat logik, sangat make sense ketika Hoja cerita ke saya, coba antum lihat zebra. Zebra kan punya the same shape with the horse. Cuman punya warna yang warna-warni, hitam putih. Tapi dia sama bentuknya persis seperti kuda. Kenapa nggak ada yang bisa menunggangi zebra? Nggak pernah Hoja Alperen melihat orang riding the zebra. Nggak pernah. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan zebra untuk ditunggangi. Allah hanya menciptakan kuda untuk ditunggangi. Berarti dalam penciptaan kuda itu ada nikmat dari Allah untuk kita.
Dulu saya bukan nggak percaya, nggak terlalu ngeh lah dengan hal ini, karena saya lebih senang skateboard, senang surfing, senang snowboard. Saya pikir berkuda itu kan beda zaman ya, ngapain sih berkuda sekarang gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya salah paham waktu itu. Tapi setelah ada pesantren, akhirnya ketemu Habil. Habil bilang, naik kuda itu nggak susah. Saya bilang, kayaknya susah deh. Karena saya pernah naik kuda di dekat gedung sate, itu susah banget. Ditarik, kok rasanya tuh, ini kuda yang ada apa tuh, pelananya warna bendera Amerika, itu kan ciri khas banget deh. Ini kenapa sih kuda nggak nyaman banget ditunggangin? Saya nggak percaya, sampai kemudian Habil punya jasa buat saya dalam urusan horse riding. Dia menunjukkan ke saya betapa fun-nya naik kuda, sehingga akhirnya saya ketagihan. Awalnya sih emang susah, namanya juga awal ya, semua susah. Tapi kan saya kayak senang dengan challenge. Akhirnya saya coba, setelah beberapa lama, pas sudah bisa canter, udah nggak bisa ditahan lagi. Kemarin saya ke Jepang, kan setiap winter saya keluar kalau sebelum pandemi ya, ke Jepang mau main snowboard lagi, udah nggak asik. Jadi pas sampai ke salju main snowboard, kok nggak asik ya? Kayak saya cari kuda aja deh, sombong banget. Akhirnya saya main apa? Main ember, seluncuran sama Ertuğrul sama Yahya. Kenapa? Karena udah jatuh cinta dengan horse riding. Kayaknya yang lain itu kayak walaupun keren semua, keren sih. Snowboarding keren, skateboard keren, surfing keren. Tapi kayak ini beda, ini spesial. Saya baru tahu memang ini bukan tentang alat perang di zaman dulu, bukan alat transportasi di zaman dulu, bukan. Riding the horse adalah anugerah, gift from Allah. Mau di zaman dulu, mau di zaman sekarang, mau sampai hari kiamat, riding the horse is gift from Allah. Jadi siapa yang bisa menunggangi kuda, dia bukan tentang ngapain sih, kan udah ada mobil, kan udah ada motor, udah ada pesawat, udah ada kapal, ngapain pakai kuda? Ini bukan tentang transportasi. Ini bukan tentang perang, ini tentang gift. Jadi menikmati gift dari Allah itu ternyata saya baru sadar ketika mempelajari kuda, bukan cuma naik, tapi groomingnya, filosofinya. Hari ini dapat banyak banget insight dari Hoja Alperan tentang filosofi kuda. Akhirnya saya, Masya Allah, ini gift banget nih. Itu namanya tafakkur. Jadi bukan sekedar naik tapi mikir. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi atau apa yang ada di dalamnya. Saya mikir lagi baca buku tentang The Miracle Life of Plants. Buku tentang keajaiban hidupnya pohon-pohon. Sejak saya baca buku itu, saya kalau melihat pohon dipaku atau terluka, itu kayak melihat orang terluka. Jadi kayak ngerti gitu, oh pohon itu, kan nonton Avatar 1? Avatar 1 itu sebetulnya kode, sebuah message, sebuah pesan tentang the way of plants atau the way of tree ya. Jadi kayak cara hidupnya tanaman dan pohon itu di Avatar 1. Kalau Avatar 2, the way of water kan, kehidupan di air. Nah di Avatar 1 itu dijelasin, dan itu sangat relate dengan apa yang saya baca di buku, bahwa di dalam akar pohon itu ada jaringan yang 1 sendok tanah kita ambil, 1 sendok teh tanah kita ambil, itu mengandung jaringan komunikasi pohon sebanyak lebih dari 100.000 mil. 1 sendok teh tanah. Jadi kalau kita ambil tanah nih, di dalamnya ada jaringan 100.000 mil. Jaringan apa? Itulah kecerdasannya semesta. Sama kayak jaringan otak kita. Saraf otak kita kan panjang. Kalau ditarik itu, ternyata saraf kita lebih panjang daripada sebuah jalan tol. Panjang banget. Dan Allah menciptakannya luar biasa. Tersimpan dengan baik di dalam organ tubuh kita dan di kepala kita. Tapi dibandingkan dengan jaringan yang ada di sebuah ekosistem forest atau pohon-pohon, maka otak kita itu cuma menyimpan kurang dari 1% besarnya jaringan yang ada di dalam tanah dan pohon. Itu dahsyat.
Sehingga nyangkul tanah itu sama dengan merusak jaringan. Sehingga orang yang paham tentang masalah permakultur, mereka nggak suka nyangkul berulang kali. Sekali doang, sisanya dia akan membangun jaringan sendiri, sisanya dia cuman kayak korek-korek dikit, nggak sampai dicangkul ngerusak tanah. Saya baru ngerti di buku itu ada sebuah judul namanya Plant Can Read Your Mind. Ternyata tanaman itu bisa membaca pikiran. Sejak saat itu saya nggak berani lagi ngelamun di dekat tanaman. Wah, ini bahaya nih, kayak curhat. Kita diam gini. Itu sama kayak kita ngomong curhat, nyerocos, dan dia ngerti loh. Tanaman lebih dahsyat daripada hewan. Hewan aja instingnya tuh dahsyat. Tanaman lebih dahsyat. Pohon itu yang paling dahsyat di muka bumi dibandingkan hewan. Dan hewan lebih dahsyat daripada manusia. Jadi manusia tuh nggak ada apa-apanya. Hewan lebih dahsyat daripada manusia instingnya. Tanaman lebih dahsyat daripada hewan. Jadi dia bisa membaca pikiran. Apa pembuktian ilmiahnya? Dijelaskan di buku itu. Ada sebuah semacam kayak, bukan riset ya, sebuah uji coba lah ya, eksperimen. Dia metik 2 helai daun di kebun. Yang satu daun itu diletakkan di sebelah tempat tidur di meja kamar. Yang satu lagi diletakkan di ruang tamu. Yang diletakkan di meja kamar itu setiap hari ditatapin sambil diomongin dalam hati, kamu yang sehat ya, kamu yang seger ya, kamu tetap hijau ya. Dalam hati tapi ngomongnya, di pikiran, nggak ngomong sama sekali, cuma dilihatin doang. Kamu yang sehat ya, kamu yang seger ya, kamu yang hijau ya. Yang satu lagi di ruang tengah, nggak pernah dilihat. Setelah sebulan, daun yang di ruang tengah sudah kering, coklat, dan rusak. Sedangkan daun yang di sebelah meja tempat tidurnya masih seperti baru tadi dipetik dari kebun. Artinya, plant can read your mind. Lalu saya coba di rumah. Kenapa di rumah tadi tanaman-tanaman itu nggak sehat kelihatannya? Sejak saya baca buku itu, saya duduk di belakang taman kecil di rumah. Saya liatin aja tuh tanaman apa ya yang agak gede tuh, talas. Kan tumbuh beberapa talas di belakang rumah. Saya bilang ke Umi, ke anak-anak, ini anak baba yang kelima nih. Ini adiknya Ertuğrul nih. Ini adiknya Ertuğrul. Yang paling kecil, si bungsu. Saya liatin setiap hari. Umi kalau sholat duha di depan dia, itu talasnya tumbuh dengan subur, dengan baik. Talas yang lain masih setengah jalan, dia udah gede. Masya Allah, ternyata semua ini memang ciptaan Allah dan mereka hidup bertasbih. Kata Allah, mereka bertasbih, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Arti tasbih itu berkomunikasi di antara mereka. Sehingga di film Avatar yang satu itu kan ada pohon raja yang dihancurin sama manusia langit. Sehingga ketika pohon itu hancur, jaringan semua rusak, satu hutan ekosistem rusak. Itu pesan kepada para pembalak liar, kepada orang yang menggali untuk mencari apa istilahnya, tambang, merusak alam. Itu kan persis sama dengan kasus pertambangan terutama di Indonesia. Jadi ada local people yang sangat wise, mereka paham tentang itu dan mereka menjaga. Insya Allah kita jadi avatar, the way of pesantren. Disitulah saya tafakur, baca buku, dengerin cerita dari Hoja tentang horses, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Di situ tafakur. Dengan tafakur, saya mengenal Allah lebih dekat. Oh, Allah itu luar biasa. Itulah cara kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita nggak salah paham, ngapain sih Allah ciptain kuda? Kamu bodoh, nggak tahu. Allah lebih tahu, makanya belajar. Ngapain sih Allah menciptakan pohon kayak gini? Ngapain sih ada ini? Ngapain sih ada itu? Riwah-riwahin aja kita. Ngapain sih ada ular? Setelah saya belajar sedikit saja, walaupun belum expert, permaculture, saya baru tahu ular semua itu adalah keseimbangan alam. Kita yang bikin masalah sebetulnya. Walaupun tetap takut sih. Jadi dalam konsep permaculture yang saya pelajari, ular itu bukan masalah. Tetapi kita belum tahu gimana berinteraksi dengan hewan liar. Dia itu menyeimbangi. Kalau nggak ada dia, maka nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada itu. Akhirnya jadi trouble.
Jadi ada yang nggak balance. Sejak saat itu saya kalau ngelihat ular, my bro. Tapi jauh-jauh ya, gitu. Karena udah ngerti, itu namanya tafakur. Jadi nggak salah paham. Sebelum saya tafakur, saya salah paham semua. Dengan pohon salah paham, dengan tanaman salah paham, dengan kuda salah paham, dengan panah salah paham, dengan tanah salah paham, selalu salah paham. Gitu juga kita dengan hidup. Kalau kita nggak kenal Allah, kita salah paham tentang hujan, salah paham tentang panas, salah paham tentang musim dingin, tentang salju. Kemarin pas di Jepang saya iseng-iseng lagi main salju itu kan lagi hujan gerimis salju tuh. Saya tampung gini, ternyata salju yang jatuh di langit di atas telapak tangan saya kecil banget. Tapi yang sangat kecil itu seukuran semut punya bentuk yang persis seperti gambar salju loh. Bentuknya persis seperti gambar salju yang kita tahu di gambar-gambar tuh. Yang apa persegi berapa sih? 5 apa 6 gitu. Itu ukurannya seperti semut tapi dia sangat berbentuk. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Allah bisa aja ngasih salju yang polos-polos buat kita. Yang penting kan salju. Tapi di shape sama Allah. Didesain. Allah itu cinta keindahan. Beauty. Kita nggak ngerti tentang itu. Akhirnya ya asal-asalan. Padahal Allah itu nggak ada yang asal. Detail segala sesuatu. Jadi ngerti lagi. Belajar tentang budaya dan behaviornya orang Jepang. Wah, makin takjub. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada orang Indonesia, ada Turkiye, ada Japanese, ada banyak suku dan bangsa. Semua mereka punya yang namanya urf. Urf itu bahasa kita, budaya, culture. Dan Allah menggunakan kata-kata urf ini untuk menghubungkan mereka dengan kalimat lita'arafu, supaya kalian saling mengerti tentang culture yang berbeda. Jadi kata mengenal di situ tuh bukan mengenal dalam arti lo namanya siapa, tinggalnya di mana, bukan itu kata mengenal. Terjemahan susah sekali untuk menjelaskan maksudnya. Kata mengenal di dalam ayat itu lita'arafu, ta'arafu dari kata urfun. Urf itu artinya culture. Jadi ta'arafu, to know a culture, another culture. And to have a good thing from that culture. Jadi kayak, apa culture-nya Jepang? Apa habit dan behavior-nya orang Jepang? Oh, mereka itu, mindfulness of others. Orang Jepang itu mindfulness of others. Mikirin orang banget. Jangan ganggu orang lain. Oh, orang Turki itu orangnya kuat, disiplin. Bahkan ada hadis, there is hadis about Turki. Utruku Turka ma tarakukum. Jangan pernah mengganggu orang Turki. Karena kalau kalian mengganggu orang Turki, kalian habis. Jadi artinya ada kelebihan, hal yang positif. Bicara tentang Syam, Allah nanti Rasul juga bicara tentang positif tentang Syam. Bicara tentang Mesir, Egyptian, Rasul bicara tentang yang positif. Yaman yang positif, Cina yang positif, Eropa yang positif. Semua yang Rasul bicara tentang bangsa-bangsa positif. Gak pernah Nabi bicara jangan dengan orang ini. Kita sebagai umat Nabi, kenapa sekarang kalau ngomongin bangsa lain cenderung negatif? Karena kita gak kenal, gak tahu kebesaran Allah. Makanya tafakur itu melatih ketajaman berpikir, akhirnya kita kenal Allah. Ketika kita kenal Allah, kita kenal hidup kita. The third way to have happiness in our life adalah having a good wife. Ini gak usah dijelasin ya. Apa arti istri yang solihah? Kalian gak akan mendapatkan syarat bahagia yang ketiga kalau masih jomblo. Maaf ya, memang udah kayak gitu ininya, syaratnya. Bukan saya yang bikin. Kalau masih sendiri, single, baru 2. Kalau mau sempurna, makanya kata Nabi, menyempurnakan agama itu dengan menikah. Kalau mau sempurna, milikilah pasangan yang solih-solihah. Perempuan yang solihah adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat dia tuh nyenengin.
senyumannya, gemesnya, ngambeknya. Itu happiness. Jadi kalau dia udah ngambek, selama nggak yang berlama-lama ya. Kalau dia ngambek, mukanya yang lucu, mukanya yang imut-imut, harusnya itu adalah happiness. Atau ketika dia manja, ketika dia pura-pura marah, ketika dia ya kadang-kadang membela diri, yang tadinya dia salah, tiba-tiba dibalikin, kita yang ngerasa salah, ujung-ujungnya suaminya minta maafkan kayak gitu biasanya ya. Itu udah jadi kayak the way of wife. Pasti kita yang salah. Gimana pun mereka salah, mereka nggak pernah salah. Kita yang salah. Itu tuh happiness, itu tuh nazarta ilaiha sarratka. Dia dandan, celak panjang sampai nyambung misalnya. Bibirnya dikasih merah sampai jarak sekilo kelihatan bibir doang. Ini bibir atau matahari sih? Apa foundation, udah kayak wax ya. Itu semuanya adalah untuk suaminya. Supaya kalau dilihat oleh suami menyenangkan hati. Itu perempuan solihah idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Kalau kamu meminta dia, menyuruh dia, maka dia taat. Jadi istri yang solihah yang menjadi happiness itu kalau suaminya ngomong atau menyuruh meminta sesuatu, dia mengerjakan, dia merespon, dia menjawab, nggak cuek, nggak diam, sehingga suaminya ngerasa dicuekin, nggak dihargai. Dia merespon, dan itu tuh bahagia banget suaminya. Yang ketiga, perempuan yang solehah itu kata Nabi, idza taraktaha hafizatka fi amwalika wa ahlika. Kalau kamu tinggalin dia, dia menjaga kamu. Arti menjaga kamu gimana? Kalau dia chat sama yang lain, dia chat seolah-olah kamu ada di sebelahnya. Harus hati-hati nih. Nggak boleh pakai emoticon kecuali. Kenapa? Dilihat suami. Nggak boleh ngomong yang terlalu berlebihan. Ditunggu ya. Apa Ci? Nggak. Biasa aja ditunggu ya. Apaan? Atau apalah kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Dia lihat sama suaminya. Nah ini artinya dia menjaga suaminya. Itu solehah. Dia di TikTok dia nggak terlalu berlebihan. Kalau dia di TikTok justru dia kayak dance, dia itu bukan nikmat hidup. Suami yang soleh sederhana. Yang pertama, suami yang salih itu adalah suami yang menyempurnakan hak istrinya terutama dalam urusan nafkah. Jadi suami yang akan menyenangkan hidup istri adalah ketika memberikan jaminan kenyamanan, dia tuh berjuang. Bukan tentang berapa banyak, tapi tentang dia mau berjuang untuk menafkahi istrinya. Istrinya bilang, pengen ya sekali-kali makan di restoran. Suaminya, wah saya harus nyari uang nih, biar bisa ngasih makan istri di restoran. Kalau dia pas-pasan. Suami yang gak pelit. Setuju? Dulu ada seorang sahabiat, ada seorang, gak usah disebut namanya, ada seorang sahabiat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, bolehkah istri mengambil uang suami tanpa izin? Pernah gak nanya kayak gitu? Boleh gak kita ambil ATM-nya suami, kartunya, debitnya suami? Boleh gak kita buka dompet suami tanpa izin? Karena yang bertanya ini Nabi kenal suaminya siapa, maka jawaban Nabi boleh. Jadi jangan digeneralisir semua suami gitu ya. Karena Nabi kenal siapa suami dari istri yang bertanya ini, maka Nabi bilang boleh. Siapa suaminya? Suami yang pelit. Jadi kalau suaminya pelit, istrinya boleh mengambil selama tidak berlebihan. Berlebihan itu apa? Ya sesuai dengan kebutuhan dia. Dia butuh skincare, ambil. Butuh arisan, ambil. Butuh apa lagi? Healing, ambil. Ya nggak tahu sih, itu maju. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Itulah suami yang menjadi the way of happiness untuk istrinya. Ketika dia mencukupkan kebutuhan istrinya, dia berjuang biar dia yang ngangkat beban istrinya. Kamu nggak usah mikirin tentang kebutuhan bulanan, kamu nggak usah mikirin tentang berapa, kamu nggak usah mikirin dari mana dapat uang, biar aku yang pikirin. Kamu tenang aja di rumah. That the best husband in the world.
Kamu tenang aja di rumah, aku yang kerja, aku yang cari. Mas nanti gimana? Tenang aja. Dan ketika dia di luar punya masalah, punya hal yang luar biasa, dia nggak pernah cerita yang susah-susah ke istrinya. Dia cerita yang mudah-mudahnya aja. Istrinya nggak perlu tahu gimana seorang suami berjuang di luar. Istrinya hanya perlu tahu berapa yang dia bawa pulang. Setoran. Itu suami keren banget sih. Makanya Allah mengatakan bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu jadi pemimpin karena dia menginfakkan hartanya kepada istrinya. Karena uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Jangan pernah berpikir, mah kok mama tabungannya gede banget lebih gede dari papa. Emang kayak gitu takdir kita, emang enak jadi cowok. Karena takdir itulah kita dikasih warisan 2:1. Kalau cuma dapat 2:1 tapi nggak punya tanggung jawab, maka mending dibagi rata deh. Karena fikih itu ada maqasidus syariah, ada tujuannya. Kenapa dikasih 2:1? Biar ini menafkahi yang ini. Kalau ini adalah adiknya dinafkahi, kalau ini adalah ponakannya dinafkahi, kalau ini adalah ibunya dinafkahi, kayak gitu. Sama kakaknya, adiknya, pamannya, suaminya, ayahnya. Makanya laki-laki dapat 2 bagian. Yang 1 bagian disimpan sendiri, yang 2 bagian dibagi. Berarti dapat berapa yang ini? Dapat 3 atau minimal 2. Ada nggak Islam? Kenapa banyak yang protes? Kayaknya Islam ini apa ya kok rada-rada aneh gitu. Kok waris 2:1? Nggak adil dong. Oke, kita rubah sekarang 1:1. Mau nggak disuruh kerja sama dengan ini? Ya nggak mau. Kalaupun mau, itu bukan keharusan. Kalian boleh berkarir, boleh bekerja, tapi bukan kewajiban. Itu adalah inisiatif untuk mengisi waktu luang, untuk memberi dampak kepada orang lain, memberi manfaat. Bukan tuntutan. Kalian nggak dituntut di dunia dan di akhirat kalau kalian tidak memberi nafkah ke suaminya. Mah, udah akhir bulan nih. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu? Nggak mungkin. Yang sebelah sana ngomong kayak gitu, kita dengan tegarnya mengatakan, tenang mah, baru tanggal 29. Buat kita 1 hari itu bisa melahirkan sebuah keajaiban. Itulah suami yang ideal, suami yang soleh. Mudah-mudahan 3 cara ini bisa kita dapetin dalam hidup kita. 1 adalah memiliki hati yang bersih. 2 adalah mengenal Allah lebih dekat. Dan yang ketiga adalah memiliki pasangan yang solih dan solehah. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.